Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya salah seorang KGers. Dengan ini, saya hanya mencoba membantu cara menganalisa chart ala KG. Sebelumnya, cara menganalisa chart ala KG ini sudah pernah di-sharing oleh Kang Gun sendiri, yaitu di trade-nya di Forexindo, yaitu belajar menganalisa chart ala KG. Hanya trade ini udah lama ditutup, sekarang udah berpindah ke trade yang baru lagi, yaitu di kgforever.com. Saya di sini hanya mencoba membantu teman-teman, terutama KGers Medan, yang untuk belajar memahami chartnya. Video ini juga dapat digunakan untuk keperluan yang lain, seperti untuk KGers yang lain, jadi bukan hanya untuk KGers Medan saja. Untuk bagian pertama dalam belajar menganalisa chart ala KG ini, saya akan memperkenalkan yang namanya titik acuan. Apa yang dimaksud dengan titik acuan? Katakanlah saya bertanya kepada 3 orang, A, B, dan C. Saya akan bertanya tentang harga dolar terhadap rupiah saat ini. Katakanlah harganya 10.000. Lalu, jika saya bertanya kepada si A, berapa harga dolar saat ini, naik ataukah turun? Mungkin saja jawabannya si A naik. Katakanlah harga saat ini 10.000 per US dollar. Lalu kenapa naik? Katanya harga sehari yang lalu mungkin aja 9.500. Di sehari sebelumnya 9.500. Maka dikatakan si A bahwa harganya adalah naik. Lalu saya bertanya lagi dengan si B. Katanya harganya turun. Kenapa turun? Karena seminggu yang lalu harganya 10.500. Lalu saya tanya lagi dengan si C. Katanya naik karena sebulan yang lalu harganya hanya 9.000. Saya anggap ketiga data yang diberikan si A, B, C itu adalah benar. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menentukan harga dolar terhadap rupiah pada saat ini, naik ataukah turun? Sebelum saya menjawab, kita kembali ke chart kita dulu. Di sini ada chart EJ dengan time frame H1. Katakanlah harga EJ adalah saat ini 132,09. Saya tandain sebagai titik A. Nah, pertanyaannya ialah harga saat ini naik ataukah turun? Ada yang menjawab naik. Kenapa naik? Karena dilihat dari sini, saya tandain sebagai titik B. Lalu ada juga yang menjawab turun. Kenapa turun? Karena dilihat dari sini, saya tandain sebagai titik C. Lalu seandainya chart ini saya kecilkan lagi. Nah, harganya naik atau turun sekarang? Yang benar mungkin ada yang menjawab naik karena dilihat dari titik D. Nah, dari semua jawaban itu, manakah jawaban yang paling benar? Sebenarnya tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua data yang diberikan
D, B, C itu benar karena dilihat dari titik masing-masing. Artinya jika saya melihat titik acuannya dari C, maka harga saat ini adalah turun. Seandainya saya melihat dari D dan B, ini harganya adalah naik. Yang salah itu apabila saya menjawab jika saya melihat dari titik C, harganya saat ini adalah naik, padahal ini turun. Jadi untuk itu penjelasan tentang titik acuan ialah bagaimana kita melihat harga saat ini dibandingkan dengan data-data atau harga sebelumnya dari titik mana kita melihatnya. Oke, sekarang setelah kita membahas tentang titik acuan yang tadi, kita kembali ke chart kita. Saya buka chart EJ di time frame H1. Artinya satu candle ini pergantiannya setiap 1 jam sekali. Lalu bagaimana titik acuan kita? Untuk menstandarkannya, KG menggunakan simple moving average atau yang namanya SMA. Untuk melihat titik acuannya ini, kita bisa buka dari sini menggunakan SMA, yaitu simple, close, warnanya lime, periodenya 24. Nah, seperti ini. Kenapa periode 24? Karena kita mengukur ini berdasarkan acuan harian. Kenapa 24? Satu candle ini kan di time frame H1 kan satu candle pergantiannya setiap 1 jam sekali. Jadi kalau yang namanya harian itu kan 1 jam, satu hari itu kan 24 jam. Jadi kita hitung 24 candle ke belakang itu dinamakan sebagai acuan harian. Atau lebih jelasnya lagi, kita bisa tambahkan garis sebagai pembatas perpindahan harinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang sini untuk tanggal 15, yang ini untuk 14, di sini 13, seterusnya. Jadi yang dinamakan acuan harian itu dihitung 24 candle dari sini. Berarti kalau dihitung sampai 24 sekitar seginilah. Jadi artinya rata-rata selama 24 harian ini, rata-rata selama 24 jam ini kita rata-ratakan harganya. Itulah kita memperoleh data dari moving average ini. Jadi untuk mengetahui titik acuan harian ini, kita menentukan bagaimana kondisi harganya terhadap titik acuan ini. Dari moving average ini kita menentukan harganya naik, turun, atau flat. Saya pindahkan titik A ini, saya anggap kemari aja lebih mudah. Jadi jika saya anggap ini sebagai titik A, lalu jika berdasarkan acuan harian, posisi harga di titik A ini pasti naik karena berada di atas rata-rata hariannya. Lalu jika saya di sini posisi harganya berada di sini, saya tandain sebagai titik B. Nah, berdasarkan acuan harian, posisi titik B ini ialah turun, artinya di bawah harga rata-rata hariannya. Sedangkan untuk posisi saat ini, yang terakhir ini, saya anggap harga menempel di rata-rata hariannya. Jadi boleh dibilang harga saat ini cenderung flat. Demikianlah penjelasan tentang titik acuannya.